Ibu Nurus hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Betul. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu, kira-kira nih Bu, sebelum kegiatan coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi di pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Karena kadang-kadang kita untuk mengambil kunci dari kunci itu agak lumayan karena kan beragam ya, perlu disinkronkan sama pengetahuan dan wawasan kita. Itu ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu itu seperti apa dalam proses coaching nanti? Pokoknya saya ingin nanti coach itu bisa terbuka gitu, udah gitu memiliki solusi dari permasalahan yang dia alami gitu, sehingga nanti kalau misalkan solusi itu datang dari coach itu sendiri, nanti dia akan secara sadar dan termotivasi untuk mau menindaklanjuti apa-apa yang menjadi solusinya. Oke, itu sangat bagus sekali ya Bu ya. Semoga nanti setelah sesi coaching ini apa yang Ibu harapkan dapat tercapai sesuai harapan Ibu. Oke, selamat dan semangat dalam kegiatan coaching ini. Oke Ibu. Assalamualaikum Bu Eci, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Oke Bu Eci, udah lama nih kita nggak ketemu ya. Iya Bu. Kabar baik, tapi kenapa kok mukanya agak sendu gitu? Bu, aduh gimana ya? Ada senangnya, ada sedihnya, ada kegelnya nih saya. Senangnya bisa bertemu Ibu. Sekarang mudah-mudahan ini menjadi solusi buat saya. Kegelnya, kesannya ada. Dan itu pasti yang mau Bu Eci sampaikan ke saya gitu ya. Karena kemarin Bu Nur pengen ketemu gitu, tiba-tiba apa gitu kan. Saya juga bertanya-tanya sebenarnya. Oke Bu Eci, kira-kira apa yang mau disampaikan? Saya punya masalah nih tentang anak murid saya yang sudah anak itu ada apa sih masalah terus gitu, mungkin dari segi sikapnya di kelas mau berjahil, bikin gaduh seperti itu Bu. Jadi Bu Eci mau lagi kesel sama seorang anak, seorang atau dua orang atau tiga orang? Seorang anak yang kelakuannya di kelas itu agak jahil, kekeh gitu ya, nakal gitu ya, dan kira-kira dari obrolan ini nih nanti kita nih ya, berarti kita mau membicarakan tentang anak ini nih. Nah kira-kira tujuan apa nih yang pengen Bu Eci dapat dari obrolan kita tentang anak itu nanti? Tujuannya sih saya pengen bener-bener anak itu karakternya terlihat Bu, karakter baiknya gitu. Udah saya panggil, sudah, tapi tetap begitu nggak berubah-berubah, malah kadang bikin masalah, terus sama temennya jahil, terus kadang dari kejadian itu, walaupun dia badannya besar gitu dari anak-anak di kelas 6 saya, tapi sebenarnya dia mentalnya kurang ini. Suatu kejadian dia pernah main bola, terus ada yang nantangin, sebenarnya dia nyarinya ciut, terus kemudian dia malah jadi adu jotosnya, dia yang jadi korbannya gitu. Saya kan sebagai guru, walaupun itu di jam pelajaran ada laporan seperti itu kan, saya kick juga dia gitu kan, biar dia tenang. Terus kenapa ditanya di guru masalahnya seperti apa. Terus dari kejadian itu kan dia tidak jadi bingung. Gak apa-apa, lanjut aja. Udah itu, nanti kita potong. Nanti dipotong. Oke. Ya, udah segitu dulu, nanti aku potong. Udah. Take lagi. Lanjut aja Bu. Dari kejadian itu saya obrol ini loh, anak panggil. Dia udah janji tuh tidak akan mengulangi seperti itu lagi. Pokoknya dia akan berbuat baik, tapi ada kasus lagi. Dia tuh. Berarti dari obrolan kita ini sebenarnya Bu Eci tujuannya itu pengen menumbuhkan karakter baik dari anak itu gitu ya. Seperti itu. Tapi anak ini karena memang anak ini berkali-kali berulang-ulang ada kasus lah gitu ya. Bahkan yang pertama itu tentang dia jadi korban di sepak bola gitu maksudnya. Terus setelah itu selesai ada kasus lagi. Kira-kira kasus baru yang kemarin itu apa? Baru amat nih Jumat kemarin.
pada nongkrong tuh pulang sekolah hari Jumat kan biasanya kan pulangnya agak ini sebelum Jumat dan pulang ini. Pada nongkrong tuh kayak ngegeng-geng gitu. Ada kan tukang parkir yang di depan itu depan masjid, laporan ke kita. Udah dihus-hus juga suruh dia bubar. Takutnya mungkin nama juga kelas 6 ya udah masa pubertas sama takutnya dia nyetok apa takut nggak apa sih nge-BM apa ya kerennya daya kayak gitu. Iya betul. Nggak gubris akhirnya kan ada penjaga sekolah tuh yang dipanggil alhamdulillah mereka bubar. Nah setelah itu kita panggil lagi sih dari kejadian tersebut. Kira-kira pernah nggak Bu Eci memanggil anak ini sebelumnya? Ini udah kali ketiga saya memanggil dia. Lalu coba tolong ceritakan kepada saya apa hasilnya gitu ketika Eci sudah memanggil anak itu, udah dapat hasil apa belum atau malah tidak terdampak sama sekali gitu. Hasilnya gitu Bu. Dia selalu setelah bikin kesalahan minta maafnya itu pokoknya dia diam aja jadi diam, biasanya aktif dia di kelas tukang berisik lah. Udah dipanggil sudah diem, terus suka WA, Bu maaf saya tidak akan mengulangi lagi satu kali gitu pas kejadian waktu itu. Terus kejadian kedua biasa WA lagi Bu, minta maaf begini. Yang ketiga sama seperti itu, dia kayaknya mah ketakutan saya memanggil orang tuanya seperti itu. Jadi dia berarti Bu Eci itu sudah memanggil anak itu berkali-kali. Anaknya memang minta maaf gitu ya, tapi selalu diulang-ulang lagi dan ada ketakutan dari anak itu orang tua akan dipanggil ya. Nah sekarang kira-kira Bu Eci nih ya, ketika anak itu Bu Eci nih, Bu Eci pernah nggak bertanya lebih dalam lagi tentang keluarganya mungkin, atau tentang kepercayaan dirinya, atau dia punya pengalaman yang membuat dia itu sekarang tuh jadi overaktif gitu kan? Itu kadang-kadang juga kan ya terjadi gitu sama anak-anak. Kadang-kadang anak-anak itu berbuat sesuatu yang nakal itu mungkin saja karena dia butuh perhatian gitu kan ya. Pernah nggak Bu menggali hal-hal seperti itu? Sebenarnya dulu sempat saya restitusi juga sih ya, karena adanya kesepakatan kelas itu saya bikin. Tapi endingnya seperti itu Bu, tetap tidak ada jerak gitu anak itu. Jadi diam-diam ada saya, tapi kalau ketika itu gitu lagi gitu. Berarti dia hanya jadi kejadian itu selalu di luar. Ketika ada ibu ada bagus, berarti itu tandanya motivasinya masih ekstrinsik ya, belum ada di dalam. Iya. Artinya boleh jadi mungkin restitusinya belum dapat ya Bu ya. Nah kira-kira kalau kaitannya dengan itu gitu ya, dengan apa yang kita obrolin tadi, kalau motivasi itu harus datang secara ekstrinsik dari dia, kira-kira kepikiran nggak Bu Eci itu mau ngapain gitu ya kira-kira? Kadang-kadang kan ya kalau saya di Bu, kalau kita mau bagi pengalaman, kadang kalau ada anak yang seperti itu, saya suka WA memang, karena kalau WA kan lebih personal gitu kan ya, jadi dia mungkin bisa menceritakan sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan di depan orang lain atau secara tatap muka gitu ya. Dan biasanya dapat tuh Bu kena permasalahan intinya. Nah kira-kira nih dari hal itu yang tadi kita lihat ya, karena motivasinya masih ekstrinsik, kira-kira untuk sampai dia termotivasi dari dalam itu ada nggak rencananya apa gitu ya kira-kira gitu kan? Pernah kepikiran ya? Saya belum mencoba ini Bu, berkomunikasi langsung dengan orang tuanya. Iya. Memang itu kesalahan saya sih, belum pernah berkomunikasi dengan orang tuanya. Karena gitu dia ketakutan kalau saya ingin memberitahukan segala sesuatu ini pada orang tuanya, entah apa gitu. Ya solusinya mungkin saya akan sharing mungkin sama orang tuanya apa latar belakangnya di rumah seperti apa, seperti itu. Jadi mungkin dari hal itu saya bisa menarik benang untuk mencari bagaimana sih saya untuk mencari solusi, memotivasi intisnya biar dia keluar gitu. Ya itu bagus sih Bu. Kalau menurut aku berarti boleh saja ketakutan dia itu justru sebenarnya jalan keluar gitu kan ya. Dan ketakutannya kenapa juga kan harusnya dia tidak usah takut, mungkin hanya tinggal nanti meyakinkan orang tuanya bahwa ini kita sharing saja gitu kan ya.
karena kita sama-sama sayang sama anaknya gitu. Nah kira-kira nih Bu, kalau menurut aku apa yang Ibu sampaikan tadi nih, memanggil orang tua itu kan bagus ya. Kira-kira itu akan bisa nggak kira-kira dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Atau perlu kapan gitu? Kapan kira-kira? Kayaknya dalam waktu dekat ini harus saya lakukan. Karena kan saya juga udah mencoba berkali-kali cara nih. Memang cara terakhir harusnya benar orang tua ya, saya harus panggil gitu, kita saling sharing, dia sama juga kan. Karena kan pendidikan yang paling utama atau yang paling lama itu kan di keluarga ya. Betul. Ini kan karakter baiknya, menunjukkan karakter baiknya mungkin. Saya kan secepatnya setelah PTS, setelah Ramadan masuk. Oke, Ramadan masuk baik sekitar tanggal 27 sana ya. Kira-kira Bu, untuk memanggil orang tua itu Ibu butuh bantuan atau dukungan dari rekan guru yang lain atau kepala sekolah gitu, atau untuk memanggil orang tua tersebut saya butuh sih, butuh teman juga. Terus untuk bertanya dulu nih sama kelas, dulunya kan kelas 5 ya, dia tuh sama siapa, nanya dulu karakter orang tua seperti apa, biar saya siap-siap saya harus seperti apa gitu melayani orang tua tersebut. Jadi saya butuh teman untuk sharing, terus butuh juga untuk saling menguatkan lah diri saya. dan itu bisa ya Bu ya. Ibu dekat kali sama guru yang dulu dia kelas 5, udah bisa komunikasi kan ya, udah sering mungkin ya, sering curhat, sering apa, berarti intinya itu bisa dilakukan dengan mudah ya. Betul. Oke, berarti dari apa-apa yang sudah kita obrolin, udah nyampe atau belum Bu ke tujuannya? Berarti Ibu udah pengen apa kira-kira memberikan apa tadi solusi yang terbaik tuh biar karakter anaknya itu tumbuh. Yang pertama Ibu komunikasi dulu kali ya sama rekan sejawat perihal anak tersebut. Kemudian ya itu gongnya memanggil orang tua untuk saling sharing untuk sama-sama kerjasama dalam menumbuhkan karakter baik dari siswa tersebut. Kita berarti Ibu akan eksekusi tanggal 27 ke sana ya Bu ya. Oke, nanti mungkin kita ketemu lagi ya Bu setelah Ibu eksekusi ya. Kita lihat nanti ada pencerahan apa kira-kira, kali aja memang itu solusi yang terbaik. Dihadirkan mungkin anaknya nanti atau gimana Bu? Atau orang tua dulu nanti baru endingnya dihadirkan kalau memang perlu dihadirkan, atau seperti apa menurut Ibu? Kalau perlu dihadirkan kita hadirkan. Oke. Udah, berarti nanti kita ketemu lagi ya setelah Ibu memanggil orang tua. Mungkin ada obrolan-obrolan kecil atau ada titik temu atau ada benang merah gitu yang bisa kita diskusikan lagi ke depan gitu. Pokoknya Ibu juga jangan patah semangat. Anggap saja permasalahan anak itu ya pembelajaran buat kita Bu gitu kan ya. Juga kita jadi ke anak sendiri juga ke anak kandung gitu kan. Nanti juga biasanya bisa belajar dari itu juga sih gitu. Dan biasanya karena itu namanya pengalaman, semakin kita banyak menangani anak-anak yang seperti itu, nanti lama-kelamaan jadi keresekusi juga oke pasti jadinya. Jangan patah semangat Bu. Pokoknya memang mendidik anak terus dari hati. Dari hati. Dari hati. Hari ini saya agak tercerahkan. Alhamdulillah ada solusi gitu yang harus saya lakukan dari sesi pertemuan kita. Kemarin masih galau-galau ya. Itu nggak mungkin deh ngepanggil orang tua gitu. Sekarang udah yakin gitu ya. Keputusan terbaik memang memanggil orang tua. Oke Ibu, silahkan eksekusi. Nanti kita ngobrol lagi setelah ini eksekusi ya. Siap. Oke. Assalamualaikum. Salam. Ya Bu, pelaksanaan coachingnya sudah berjalan dengan sangat luar biasa Bu Nur ya, menyampaikannya sudah dengan alur tirta gitu Bu ya, udah bagus. Yang ingin saya tanyakan Bu, berdasarkan hasil coaching tadi, apa sih yang indikator apa yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya? Untuk saya ya? Ya mungkin saya lebih ingin mendengarkan. Saya juga ingin sekali dengan mudah gitu ya Bu ya mengambil kata kunci gitu dari coaching itu, karena kadang-kadang karena beragam curhatannya beragam masalahnya, kadang juga kita suka sulit gitu menentukan sebenarnya kata kuncinya itu yang A yang B yang C. Oke, semoga semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya.
Sukses terus untuk Ibu Nur. Iya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oke, Selamat terima kasih, Bu Yulia. beraktivitas kembali. Ya, terima kasih banyak. Oke, dadah Bu.